dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat sore berkah dalam. Hari ini 29 Mei 2020 kita semua akan merenungkan tema Maria Bunda Ekaristi. Perkenankan saya membacakan teks dalam buku panduan ini. Setiap selesai misa harian, Pak Paulus selalu berdoa di depan patung Bunda Maria yang ada di samping panti imam. Di depan patung Bunda Maria itu, Pak Paulus mendaraskan doa Kidung Maria Magnificat. Dia sangat tersentuh dengan kata-kata dalam doa tersebut. Dia ingin memuliakan Tuhan dan bersyukur kepadanya setelah merayakan Ekaristi, sumber dan puncak hidup orang beriman. Kebiasaan Pak Paulus tersebut sangat baik dan kiranya dihidupi pula oleh banyak orang Katolik saleh lainnya. Sebagai orang Katolik, kita harus bangga karena mempunyai Bunda Maria. Mengapa? Salah satunya karena Bunda Maria mempunyai peranan khusus dalam hidup beriman Katolik. Bunda Maria menjadi model atau sosok guru kebajikan dan iman dari masa ke masa. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus dalam salah satu wejangannya dalam doa Angelus di Roma pada hari Minggu pukul 12 siang. Paus Fransiskus mengungkapkan, dengan membawa Yesus, Bunda Maria membawakan kita juga sebuah sukacita baru penuh makna. Ia membawakan kita kemampuan baru untuk melewati saat-saat yang menyakitkan dan sulit dengan iman. Ia membawakan kita kemampuan belas kasihan, saling mengampuni, saling memahami, saling mendukung. Maria adalah sosok guru kebajikan dan iman. Hal yang senada pernah ditegaskan Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Ecclesia de Eucharistia, Ekaristi dan hubungannya dengan gereja, tertanggal 17 April 2003. Diungkapkannya demikian, apabila kita ingin menemukan kembali seluruh kekayaan kedalaman hubungan gereja dengan Ekaristi, kita tak boleh melupakan Maria, Bunda dan model gereja. Maria dapat membimbing kita ke dalam sakramen Maha Kudus ini justru karena dia sendiri mempunyai hubungan mendalam dengan Ekaristi. nomor 53. Paus Yohanes Paulus II dengan tegas menyebut Maria sebagai wanita Ekaristi, Bunda Ekaristi. Dalam seluruh hidupnya, Bunda Maria adalah wanita Ekaristi. nomor 53. Gereja senantiasa memandang Maria sebagai teladan. Kita semua dipanggil untuk meneladan Bunda Maria dalam hubungannya dengan misteri yang Maha Kudus ini. Sekarang perkenankan saya untuk sedikit men-sharingkan apa yang saya rasa perlu kita dalami tentang Maria. Gereja Katolik menghormati Maria dalam perannya dalam sejarah keselamatan. Dengan kata lain, keselamatan hadir di dunia berkat adanya peran ilahi dan manusia dalam diri Maria. Maria ini sama seperti kita, ciptaannya. Hanya saja, Maria merupakan ciptaan Allah yang sempurna, dilindungi secara khusus oleh Allah, sehingga tanpa noda sedikit pun sejak dari dalam kandungan. Maria dirahmati secara khusus oleh Allah sehingga ia layak menjadi ibu Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah Maria mengerti dan paham sepenuhnya tentang
rencana keselamatan Allah lewat dirinya? Jawabannya menurut saya adalah tidak. Lalu apa yang dirasakan Maria saat dia diberi kabar malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus sedangkan dia tidak bersuami? Pastilah ada rasa takut, bingung, bimbang dan sebagainya. Sangat-sangat manusiawi. Apalagi saat itu Maria hidup di masyarakat Yahudi. Akan tetapi dengan penuh iman, Maria hanya menyerah kepada kehendak Allah. Itulah Bapak Ibu semua, teladan utama Maria yang patut kita contoh. Dalam perjalanan hidup bersama Yesus pun menurut saya tidak mudah juga bagi Maria untuk memahami semuanya itu. Peristiwa di bawah kaki salib Yesus melambangkan persatuan Maria dan Kristus sebagai kepala gereja. Saat itulah Kristus menyerahkan Maria kepada gereja. Ibu, inilah anakmu. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Bapak Ibu semuanya yang terkasih, marilah sekarang kita menerima Maria sebagai ibu, karena ia telah diserahkan Kristus kepada kita. Semoga kita percaya bahwa lewat penghormatan kepada Maria, kita akan dibawa kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.